Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang berbahagia, jamaah kajian rutin Jumat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, ini lumayan libur panjang nih. Alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah bisa bertemu kembali, ya, bertemunya dalam keadaan sehat, dan kita juga bertemu dalam niatan untuk mencari ilmu. Kita bertemu lagi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini. At-Tasi', ya, hadis yang ke-9, ya, dari bab al-yakin wa tawakkul, ya, dari bab yakin dan tawakal. Ini hadis yang ke-9. An ummil mu'minina Ummi Salamah, ya, hadis ini diriwayatkan dari Ummil Mu'minin. Berarti kalau Ummul Mukminin itu adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi Ummahatul Mukminin. Maksudnya adalah istri-istri Nabi Muhammad itu menjadi ibu dari orang-orang yang beriman. Dia mengatakan bahwa barang siapa menyakiti istrinya Nabi Muhammad, ya, berarti dia menyakiti ibunya sendiri, karena istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Makanya istri Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad itu wafat, meninggal, tidak ada yang menikah, ya. Karena barang siapa kok mau menikahi istrinya Nabi Muhammad, berarti dia mau menikahi ibunya sendiri. Ummi Salamah, dari Ummil Mukminin Ummi Salamah, wasmuha Hindun. Adapun nama beliau adalah Hindun, dan Hindun ini adalah ibu dari Salamah. Salah satu istri Nabi Muhammad adalah Hindun. Jadi istri Nabi Muhammad ada banyak, ya. Tapi perlu kita ketahui, ya, Nabi Muhammad itu berpoligami, ya, itu setelah istri yang pertama beliau yaitu Sayyidah Khadijah itu meninggal, ya. Jadi selama beliau itu beristri, ya, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, beliau tidak menikah lagi.
baru setelah Sayyidah Khadijah meninggal itu beliau menikah lagi atau berpoligami. Ya, ini juga termasuk sunnah Rasul. Jadi kalau mau niru Nabi ya gitu. Nabi itu tadi nunggu yang pertama meninggal baru kemudian menikah. Jadi kalau mau benar-benar niru Nabi ya tiru ya seperti itu. Jangan yang pertama masih ada tapi sudah cari lagi. Sudah tambah satu lagi, sudah dua, tambah satu lagi. Kalau Nabi dulu kan nggak seperti itu. Kalau Nabi dulu itu setia dengan Sayyidah Khadijah sampai beliau wafat meninggal. Baru setelah Sayyidah Khadijah meninggal, beliau menikah lagi. Ya banyak ya, sunnah Nabi itu banyak. Di antaranya ya salah satu poligami itu ya, tapi itu yang banyak lagi ya lebih banyak ya. Di luar itu ada banyak ya, yang mampu ya monggo ini saya bukan itulah ya. Yang mau dan mampu ya monggo ya. Tapi kalau mau meniru Nabi, kalau Nabi tadi seperti itu tadi. Jadi Sayyidah Khadijah dengan beliau itu setia ya, baru ketika Sayyidah Khadijah meninggal baru menikah lagi. Adapun yang dimaksud di hadis ini adalah Sayyidah Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah ya, anak dari Abu Umayyah Al-Mahzumiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Anan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya, di antara ya, perilaku Nabi ya, apa yang dikerjakan Nabi itu idza kharaja min baitihi ya, jika beliau itu keluar dari rumahnya, berarti ini bepergian ya, keluar dari rumah beliau, beliau mengucapkan atau beliau berdoa Bismillahi ya, dengan menyebut nama Allah ya, saya baca panjangnya dulu ya. Di antara doa Nabi ketika keluar rumah ini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au azulla au adlima au udlima au ajhala au yujhala aliyya ya, ini diantara doa Nabi Muhammad ketika keluar rumah ya, ini juga sunnahnya Nabi Muhammad ini ya, selain sunnah yang tadi Bismillahi dengan menyebut nama Allah ya, jadi selalu diawali dengan mengingat Allah. Dalam hadis ya, ada yang Nabi pernah berkata bahwa kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au aqta'u au ajdam ya, jadi setiap hal ya, atau semua urusan, semua perkara yang tidak dimulai atau yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka urusan tersebut akan terputus ya. Terputus di sini ada yang mengartikan bahwa besok ketika di hari akhir perbuatan tersebut itu tidak bernilai manfaat ya, tidak ada manfaatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan tertolak, terputus ini adalah ya, kurang berkah ya. Jadi urusan itu keberkahannya kurang karena tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau suatu hal itu berkah, semua urusan itu berkah, maka akan banyak kebaikan di dalamnya.
Jadi meskipun umpama perkara itu kecil, tapi karena berkah nilai manfaatnya akan banyak. Berkah itu artinya itu zada bi khair. Jadi bertambah bagus. Itu namanya berkah. Jadi kalau sesuatu urusan ya perkara hal diawali dengan basmalah, maka akan keberkahannya itu jadi banyak. Tapi kalau tidak diawali dengan basmalah, ya keberkahannya kurang atau mungkin bahkan tidak ada berkah di dalamnya. Ini kan yang penting. Jadi berkah meskipun kecil tapi nilai manfaatnya banyak. Jadi, umpama kita punya harta yang cukup ya saja, sedikit tapi cukup ya, itu kan namanya berkah ya, pokoknya bisa makan ya, tiap hari bisa makan, untuk anaknya juga ada, pokoknya semua kecukupan. Tapi kalau ada orang punya harta yang banyak, mobil banyak ya, rumahnya juga mewah, bahkan rumahnya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati harta tersebut ya, itu namanya kan kurang berkah. Mau makan ya, enggak semua makanan bisa dimakan, makan pun harus milih-milih ya. Mau naik mobil padahal mobilnya banyak, harus pakai kursi roda. Nah, ini kan kurang berkah. Itu yang pertama, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku pasrah atau aku bertawakal kepada Allah. Jadi semua urusannya dipasrahkan kepada Allah. Tawakal ya, wakil ya, ini kan kalau kita keluar ya, apalagi keluar yang perginya lama seperti orang haji ya, alhamdulillah ini saudara-saudara kita sudah melaksanakan haji ya, semoga di sana lancar ibadahnya dan mendapatkan haji yang mabrur. Itu kan punya keluarga ya, punya rumah, pasti dipasrahkan kepada saudaranya. Kalau nggak punya saudara itu mungkin dipasrahkan kepada RT atau RW-nya ya. Atau dia pasrah dengan membayar orang untuk menjaga rumahnya. Nah, itu saja kan kita pasrah. Untuk hal-hal seperti itu saja itu kita pasrah kepada orang lain. Nah, kalau ini itu pasrahnya kepada Allah. Kalau kita pasrah kepada Allah, pasti jaminannya pasti Allah tidak akan berbohong, Allah tidak akan berkhianat, pasti dijaga oleh Allah. Tapi kalau kita pasrahnya kepada sesama manusia, ya bisa jadi ya, kasih mas, bisa jadi ada khianat di sana, disuruh menjaga rumahnya, kadang ada isi rumahnya dihabiskan, diambilin satu-satu, dijualin satu-satu, itu manusia. Tapi kalau pasrah kepada Allah, Allah pasti akan menjaganya. Allahumma inni, wahai Allah, inni a'udzubika, aku berlindung bika, dengan engkau. Berlindung dari apa? An adillah, berlindung dari an adillah, aku tersesat. Ini tersesat di sini juga bisa
dua arti ya. Dalam artian yang pertama itu sesat, memang tersesat dengan ya tersesat, bahwa kita pergi ke masjid ini ya, tapi baru pertama kali ke sini. Kita sekarang kan di HP kan ada map itu ya, karena nggak usah bertanya ya katanya, wis tanya HP saja, buka map. Ternyata map itu kita mau turun di terminal, ternyata map itu mengarahkannya ke sana, ke jalan mana itu, ke arah selatan dulu, diputar-putar sana ke barat ya, baru ke sini, ke Jalan Pemuda, baru ke sini. Atau tersesat dalam makna majazi, kita tersesat dari jalannya Allah ya. Tadi kan keluar dari rumah ya. Mau tersesat dari jalannya Allah itu bagaimana? Ya umpama pas jalan keluar dari rumah tadi, ketika berjalan ternyata di pinggir jalan ya, ada motor yang diparkir dan kontaknya ditinggal. Itu kalau orang tersesat ya bisa jadi motor tersebut diambil, dibawa lari ya. Jadi berlindung dari itu yang pertama, tersesat. Au udalla, atau disesatkan. Atau disesatkan. Berarti kalau yang pertama itu tersesat sendiri ya, melakukannya sendiri. Tapi kalau yang udalla, disesatkan, itu menjadi objek, disesatkan oleh orang lain atau hal yang lain. Mama keluar ya, di jalan bertemu temannya, tapi ternyata mau diajak ke tempat-tempat yang tidak seharusnya disinggahi. Itu namanya disesatkan. Au azilla, atau aku terpeleset. Au azulla, atau aku dipelesetkan. Sama, kalau azilla itu terpeleset sendiri, kalau azulla itu dipelesetkan oleh orang atau hal yang lain. Kalau adillah itu beda dengan azillah tadi lah ya. Kalau adillah itu tersesatnya itu lebih besar ya. Tapi kalau azillah itu ya nyerempet-nyerempet. Umpama apa? Syubhat ya. Kalau adillah kan tadi ada kesempatan nyuri, dia mencuri, betul nama tersesat. Kalau azillah ini melakukan hal-hal yang syubhat ya, umpama ada sandal bagus ya, dia mencari sandalnya nggak ketemu, nggak ada, terus ambil sandal yang bagus itu, tapi tadi nanti mau dikembalikan ya, tapi ini kan tidak izin ya. Atau mau keluar ya, motornya ternyata tidak bisa mogok atau entah apapun itu ya, kemudian ada motor temennya, dia kenal dengan orang ini, berarti motor temennya tanpa izin dibawa ya. Ini kan namanya syubhat ya, dia tidak ngomong sebelumnya kepada temannya. Kalau adillah tadi diambil, dicuri. Tapi kalau yang ini dia niatnya minjam, tapi
mau dikembalikan, tapi minjamnya tidak ngomong sama orang yang punya. Itu bedanya. Jadi tipis ya kalau azillah. Au azullah, atau diplesetkan. Berarti ada yang mengajak. Au azlima, atau aku berbuat zalim. Au uzlima, atau aku didolimi. Dari seperti itu, berbuat zalim. Jadi memohon kepada Allah agar terhindar dari berbuat zalim. Jadi ini menyakiti orang lain. Kan banyak ya. Keluar rumah ya, tidak niatnya itu ya baik ya, tapi di jalan ketemu orang yang dibenci langsung dipukul, itu kan berbuat zalim. Tahu seumpamanya pinjam ya, pinjam barangnya orang lain ya, tapi lama sekali gak dikembalikan barang tersebut. Au udlima, atau didolimi. Berarti ini disakiti oleh orang lain. Jadi minta perlindungan dari Allah agar tidak disakiti orang lain. Berarti tidak dicuri barangnya, ya, tidak disakiti orang lain. Jadi berlindung kepada Allah. Au ajhala, atau melakukan perbuatannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu dia aslinya pintar, tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Dia aslinya pintar, tahu itu benar, tapi dia kerjakan. Jadi orang jahiliyah dulu itu bukan bodoh-bodoh, bukan ya, tapi perilakunya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Orang jahiliyah dulu kan ya kaya raya, banyak yang menjadi saudagar, jual beli itu kan, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi jualnya barang itu ya, jual belinya barang itu sampai ke luar negeri. Berarti kan pintar ini mestinya. Tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Ya kan banyak orang sekarang itu semua itu diukur dengan kesenangannya sendiri, dengan yang nyaman dia sendiri, tapi tidak disesuaikan dengan ajarannya Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti hari ini ya, kita itu dapat nikmat yang banyak sekali. Kita ditakdir Allah sujud ya, sholat, bisa sholat ya, bisa silaturahim ya, bisa taklim, ngaji. Ini kan nikmat yang harus kita syukuri. Jangan kita bandingkan dengan orang yang banyak nikmatnya itu tadi, punya harta banyak, punya mobil banyak, punya rumah mewah, tapi dia tidak sholat. Ada orang tidak sholat, tapi hartanya melimpah, uangnya banyak, mobilnya banyak ya, itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Nikmat yang sesungguhnya tadi, kita ditakdir oleh Allah bisa berbuat baik. Kita ditakdir oleh Allah mau menyembah Allah, sujud kepada Allah, karena besok di hari akhir itu yang dinilai oleh Allah ya. Kita menghamba Allah itu yang dinilai ya. Sujud kita yang dinilai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang kita gini, kita itu mau berbuat baik jika orang lain berbuat baik kepada kita. Kita mau memberi kalau orang lain mau memberi kepada kita. Ya, kita tidak benci orang lain kalau orang tersebut itu tidak membenci kita. Tapi ajaran agama kan nggak gitu. Ajaran Nabi Muhammad tidak gitu. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, yang benci dengan kita, kita kalau mengikuti ajaran Nabi, kita tetap mendekati orang tersebut, bukan dijauhi. Ya, hukum sosial kan seperti itu. Jadi orang berbuat baik maka akan dibalas dengan baik. Tapi ajaran Nabi Muhammad tidak seperti itu. Punya tetangga yang tidak baik dengan kita, kita harus tetap berbuat baik. Itu perintah Nabi. Dulu ada imam itu ya, dia itu diundang ya, datang ke rumah seseorang, dipanggil ya, imam tadi dipanggil, diundang untuk datang ke rumah si A umpamanya. Setelah sampai di rumah si A tambah bilang, kenapa kamu kesini? Aku tidak mengundangmu. Diusirlah. Ya ini memang niatnya tadi ya, mau merendahkan tadi. Setelah sampai rumah ya, si A ini nyuruh orang lagi untuk manggil imam tadi. Imam tadi ini masih tetap sama karena merasa diundang, beliau hadir di rumahnya si A. Sampai si rumah si A sama, perlakuannya sama, diusir lagi dan mengatakan bahwa dia tidak mengundang imam tersebut. Berkali-kali ya, itu sampai berkali-kali. Kemudian karena si A ini menyatakan tadi merendahkan ya, memainkan, tapi ternyata imam ini tidak terpancing. Kemudian ditanya, wahai imam, kenapa kamu kok tetap datang? Padahal aku ketika engkau sampai sini aku mengusirmu. Tapi imam menjawab bahwa di ajaran agama itu jika diundang oleh saudaranya maka dia harus menghadiri undangan tersebut. Jadi ajarannya seperti itu ya. Kepada siapapun harus berbuat baik meskipun orang tersebut ya, tidak baik kepada kita. Punya teman, punya saudara, punya tetangga, kok tidak suka dengan kita ya, kita tetap berusaha tadi suka dengan orang tersebut. Ya, jadi itu doanya Nabi ya, au yujhala alayya, atau aku tadi kan au ajala itu melakukan perbuatan orang-orang jahil, atau ini diajak oleh orang untuk melakukan perbuatan orang-orang yang jahil tadi. Ini doa Nabi Muhammad ketika keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an audilla au udalla au azilla au azulla au adlima au udlima au ajala au yujhalu alayya. Ya, ini kan kalau kita hitung banyak sekali ini. Yang pertama bismillah. Jadi ingat kepada Allah.
Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, yang kedua itu pasrah kepada Allah. Yang ketiga min a'udzubika, berlindung kepada Allah. Yang keempat ada adillah, dari hal yang menyesatkan atau yang disesatkan. Kemudian dari terpeleset atau yang dipelesetkan. Kemudian ada melakukan hal yang zalim atau didolimi. Kemudian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, jahil, atau diajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil tadi. Jadi itu doa ya. Jadi kenapa kita harus berdoa? Itu biar kita itu sadar kembali ya, bahwa kita ini sering lupa. Biar sadar maka kita berdoa. Ya, orang kecelakaan ya, itu banyak yang tidak sadar. Ya pasti tadi nggak hati-hati pikirannya, nggak fokus. Kebanyakan seperti itu ya, karena kita saja itu keadaan ngantuk saja kan ya selayor kan gitu, kan kurang sadar gitu. Rata-rata orang kecelakaan ya tadi karena tidak sadar. Makanya kita berdoa agar kembali sadar. Haditsun shahih ya, adapun hadis ini adalah hadis sahih. Rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi, wa ghairuhuma, dan lainnya juga. Biasani da sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Qala Tirmidzi, adapun Imam Tirmidzi ya untuk hadis ini beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Kemudian wa hadza lafdzu Abi Dawud ya, menurut Imam Nawawi ya, bahwa hadis yang ke-9 ini, doanya Nabi yang di atas tadi, ini adalah lafadz dari Imam Abu Dawud ya, karena kan kadang hadis itu yang meriwayatkan banyak. Seperti ini kan ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Tapi untuk redaksi yang ini itu diambil dari musnadnya Imam Tirmidzi. Jadi kalau nanti dicek ya, yang cocok ya di kitabnya Imam Abu Dawud, bukan kitab yang lain. Gitu ya. Al-Ashir, hadis yang ke-10, An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala. Ini kalau Anas berarti di sini adalah sahabat Anas bin Malik. Terus ada tokoh lagi namanya itu Malik bin Anas. Jadi kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi, kalau Malik bin Anas itu adalah Imam Malik. Ya, biar mudah ingatnya ya. Kalau An Anasin radhiyallahu anhu di hadis itu berarti sahabat Anas bin Malik. Tapi ada tokoh yang lain juga, yaitu ada Malik bin Anas, itu adalah Imam Malik. Man qala, barang siapa itu berkata atau berdoa,
yakni maksudnya adalah idzal kharaja min baitihi, jika orang tersebut keluar dari rumahnya. Berarti ini juga sama, doa ketika keluar dari rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kalau ini sawah banyak yang hafal. Kalau tadi kan panjang. Bismillah tawakkal, tadi kan ada Allahumma inna a'udzubika. Kalau ini sawah banyak hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini pun boleh. Atau pakai doa yang tadi juga tambah bagus. Ini semua pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku pasrah kepada Allah. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan, illa billahi, kecuali karena izinnya Allah. Ya, hampir mirip tadi ya, tapi sama tadi. Berdoa tadi, biar kita itu sadar, ya, kita itu kembali sadar, kemudian kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ya, karena kullu amrin yang diawali dengan bismillah, dengan basmalah itu, maka akan banyak berkahnya. Tapi di sini maksudnya dengan lafadz yang lain juga boleh ya. Bama alhamdulillah juga boleh. Maksudnya di sini adalah mengawali sesuatu, semua urusan itu dengan mengingat kepada Allah. Bisa bismillah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, astaghfirullah. Ya, itu semua kan ada Allah di dalamnya semuanya. Maksudnya seperti itu. Tujuannya tadi ya, biar kita kembali sadar. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi wala haula wala quwwata illa billah, karena kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Kita tidak punya daya apapun. Semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqalu lahu, diucapkan kepada orang yang berdoa dengan kalimat tadi ya, hudita, maka kamu dapat hidayah. Wa kufita, maka kamu akan dicukupkan. Wa wuqita, maka kamu akan dijaga. Ya, jadi barang siapa yang berdoa tadi ketika keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka dia akan mendapat hidayahnya Allah, akan dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Watanaha, dan menyingkir anhu, dari orang yang membaca doa tadi. Siapa yang menyingkir? Asyaiton, setan akan menghindar dari orang tersebut. Barang siapa yang membaca doa tadi, maka setan akan menjauh dari orang tersebut. Kalau sudah menjauh, insya Allah ketika dalam perjalanannya keluar dari rumah tadi, maka dia akan selalu ingat kepada Allah dan melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Semuanya seperti itu ya. Rawahu Abu Dawud. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi.